Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviona Presida Octaviani dengan NIM 24040200042. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kasus maksimum atau minimum yang akan diselesaikan menggunakan metode grafik dan metode garis selidik untuk memenuhi tugas proyek 1 mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Munahevi, SPD, MPD. Jadi, untuk kasus yang pertama, yaitu untuk menentukan nilai maksimum, di mana seorang pengusaha roti rumahan memproduksi 2 jenis produk setiap hari, yaitu roti manis dan roti coklat. Untuk membuat satu roti manis diperlukan 200 gram tepung dan 100 gram gula. Sedangkan untuk membuat satu roti coklat diperlukan 100 gram tepung dan 100 gram gula. Setiap hari, persediaan bahan yang dimiliki pengusaha tersebut terbatas, yaitu hanya tersedia 800 gram tepung dan 400 gram gula. Dari setiap roti manis yang terjual, pengusaha memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000, sedangkan dari setiap roti coklat yang diperoleh keuntungan sebesar Rp2.000. Pengusaha tersebut ingin menentukan berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh dalam satu hari dapat mencapai nilai maksimum. Di sini penyelesaiannya, yang pertama kita mengubah ke dalam bentuk matematika. Jadi misalkan X itu merupakan jumlah roti manis dan Y itu jumlah roti coklat. Kemudian kita menentukan fungsi tujuannya. Tadi di soal diminta untuk menentukan nilai maksimum, sehingga fungsi tujuannya yaitu Z-max sama dengan 3000X ditambah 2000Y. Kemudian untuk fungsi kendalanya yaitu 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 800. Di sini didapatkan dari soal bahwa untuk membuat satu roti manis itu memerlukan 200 gram tepung dan 100 gram gula. Nah, dari 200X plus 100Y kurang dari sama dengan 800 ini, jika disederhanakan menjadi 2X ditambah 8 ditambah Y, jika disederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu 100X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 400 jika disederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk kendala non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu mencari titik potong. Untuk titik potong fungsi kendala yang pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 8. Ketika X sama dengan 0 diperoleh titik 0,8 dan ketika Y-nya sama dengan 0 diperoleh titik 4,0. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 4. Ketika X sama dengan 0 diperoleh titik 0,4 dan ketika Y-nya sama dengan 0 diperoleh titik 4,0. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat grafik. Di sini kita akan memvisualisasikan grafiknya menggunakan GeoGebra. Baik, kita masukkan tadi fungsi kendala yang pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 8. Fungsi kendala yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 4. Terlihat ini merupakan garis
garis dari persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan x plus y sama dengan 4. Kemudian kita masukkan fungsi kendala dan fungsi non-negatifnya, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 8 dan x plus y kurang dari sama dengan 4 dan x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari kasus ini, di mana di daerah penyelesaian ini dapat kita lihat ada titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian ini. Jadi berdasarkan daerah penyelesaian dari gambar grafik di atas didapatkan yaitu titik pembatasnya tadi, yaitu titik 0,0, titik 0,4 dan titik 4,0. Baik, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung nilai maksimum, di mana tadi diperoleh bahwa Z max itu sama dengan 3000x plus 2000y. Nah, kita substitusikan titik-titik yang kita dapat tadi, yaitu pembatas dari daerah penyelesaiannya, ke persamaan ini, sehingga didapatkan ketika titiknya 0,0 didapatkan Z max-nya 0. Kemudian ketika titiknya 4,0 didapatkan Z max-nya yaitu 12.000, dan ketika titik 0,4 didapatkan Z max-nya yaitu 8.000. Nah, di sini karena diminta yaitu mencari nilai maksimum, maka kita akan mengambil yaitu nilai yang paling besar, yaitu 12.000. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis roti yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh dalam satu hari dapat mencapai nilai maksimum, yaitu ketika 4 roti manis dan 0 roti coklat, dengan nilai maksimum yang dicapai yaitu Rp12.000. Baik, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu di sini kita akan mencari nilai minimum, di mana seorang pengusaha jus buah memproduksi 2 jenis minuman, yaitu jus apel dan jus jeruk. Untuk membuat 1 gelas jus apel diperlukan 2 buah apel dan 20 gram gula, sedangkan untuk membuat 1 gelas jus jeruk diperlukan 1 buah jeruk dan 20 gram gula. Nah, setiap hari pengusaha tersebut itu harus memproduksi jus dengan menggunakan minimal 6 buah dan 80 gram gula agar memenuhi permintaan pasar. Kemudian untuk biaya produksi 1 gelas jus apel itu diperoleh Rp5.000 dan untuk 1 gelas jus jeruk itu Rp4.000. Pengusaha tersebut ingin menentukan jumlah masing-masing jus yang harus diproduksi agar biaya produksi yang dikeluarkan seminim mungkin. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ubah ke dalam bentuk matematika, di mana kita misalkan X itu merupakan jumlah jus buah dan Y itu jumlah jus apel. Di sini fungsi yang pertama yaitu fungsi tujuannya Z min sama dengan 5000X plus 4000Y. Di sini karena diminta yaitu mencari nilai minimum. Kemudian untuk fungsi kendalanya, fungsi kendala yang pertama yaitu 200X ditambah 600Y itu lebih dari sama dengan 600. Nah, jika disederhanakan akan ekuivalen dengan 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 20X plus 20Y kurang dari sama dengan 80. Mohon maaf, terdapat typo. Ini merupakan ini harusnya lebih dari sama dengan. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 20X plus 20Y lebih dari sama dengan 80. Jika disederhanakan akan ekuivalen dengan X plus Y lebih dari sama dengan 4.
Kemudian untuk kendala non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu mencari titik potong dari pertidaksamaan kendala atau dari fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 6. Ketika x-nya sama dengan 0 didapatkan titik 0,6 dan ketika y-nya sama dengan 0 diperoleh titik 3,0. Kemudian ketika fungsi kendalanya x plus y sama dengan 4, ketika x-nya sama dengan 0 diperoleh titik 0,4 dan ketika y-nya sama dengan 0 diperoleh titik 4,0. Setelah kita mencari titik potong, kemudian kita menentukan persamaan garis selidiknya, yaitu dari z minimum sama dengan 500x plus 4000y. Nah, kita pindah ruas menjadi y sama dengan negatif 5000 per 4000x ditambah z minimum dibagi 4000. Kemudian jika disederhanakan akan ekuivalen dengan y sama dengan negatif 5 per 4x plus z minimum dibagi 4000. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat grafik. Nah, kita akan memvisualisasikan gambar grafiknya menggunakan GeoGebra. Kita akan masukkan persamaan garis dari fungsi kendala. Yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 6. Persamaan yang kedua yaitu x plus y sama dengan 4. Nah, ini merupakan garis persamaan garis dari fungsi kendala. Kemudian kita masukkan fungsi kendalanya atau syaratnya, yaitu yang pertama 2x plus y lebih dari sama dengan 6 dan x plus y lebih dari sama dengan 4 dan x nya itu haruslah sama dengan 0 dan juga y nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, syaratnya dari fungsi kendala juga sudah kita masukkan. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode garis selidik, maka kita harus memasukkan persamaan garis selidiknya, yaitu y sama dengan negatif 5 per 4 x ditambah z per z per 4000. Nah, ini merupakan garis selidiknya. Nah, terlihat pada gambar, daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, dapat dilihat di sini untuk titik yang membatasi daerah penyelesaian yaitu ada titik 0,6, titik 2,2 dan titik 4,0. Nah, karena kebetulan di sini kita sudah mengetahui titik perpotongan antara dua garis ini, dua garis 2x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 4, yaitu 2,2, maka kita tidak perlu mencari. Nah, jika misalnya titik perpotongannya itu ada di tengah sini, maka kita kan harus mencari. Nah, dalam mencarinya kita bisa menggunakan eliminasi dari persamaan dua garis ini, yaitu garis 2x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 6. Kemudian di sini kita akan pindah, kita akan screenshot terlebih dahulu untuk memudahkan. Kita masukkan ke sini.
Berdasarkan daerah penyelesaian dari gambar grafik di atas, didapatkan titik, yaitu titik dari batas daerah penyelesaian, yaitu tadi 0,6, 4,0, dan 2,2. Nah, kita substitusikan, yaitu lanjut ke langkah terakhir, yaitu mencari nilai minimum. Nah, tadi kan didapatkan persamaan Z min sama dengan 5000X plus 4000Y. Nah, kita substitusikan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian tadi ke persamaan Z minimum. Nah, titik yang pertama yaitu 0,6 akan didapatkan Z minimumnya yaitu 24.000. Ketika titiknya 4,0 didapatkan Z minimumnya yaitu 20.000, dan ketika titiknya 2,2 akan didapatkan Z minimumnya yaitu Rp18.000. Nah, di sini karena yang diminta yaitu minimum, maka kita akan mengambil nilai yang paling kecil, yaitu di sini adalah Rp18.000. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah masing-masing jus yang harus diproduksi agar biaya produksi yang dikeluarkan seminim mungkin adalah 2 jus apel dan 2 jus jeruk dengan nilai minimum yaitu Rp18.000. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kasus maksimum dan minimum menggunakan metode grafik dan metode garis selidik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.